Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, sulubis kuntul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita akan mendapatkan pencerahan. Ini kayaknya sudah masuk wilayah-wilayah yang berasa kita kuliah. Kemarin sudah bicara tentang bagaimana membaca data, kemudian sekarang metadata antara tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs desa. Jadi sebenarnya mungkin lebih pasnya metadata SDGs dan SDGs desa. Jadi antara SDGs sama SDGs desa ini kayak apa? Yang jelas kita akan mendapatkan kuliah ilmu yang spesial karena walaupun mungkin beberapa mungkin akan tidak terlalu paham dengan data, tapi saya yakin dengan kemampuan Gus Ivan yang memang seorang dosen awalnya yang saya kenal, ini 2012 sebelum undang-undang lahir saya sudah bertemu dan sempat berdiskusi dengan Gus Ivan. Oke, Gus, selamat pagi Gus. Selamat pagi, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Selamat pagi. Ada apa? Kepala desa, kemudian perangkat desa, ada kepala dinas PMD, kemarin sempat WA-WA-an. Kemudian ini ada pegiat SDGs, Gus. Oh ya. Apa namanya, LSM pegiat yang ada di Indonesia. Mantap. Ini pada pengen menguji teori atau ingin mendapatkan ilmu, ini sesuatu yang menarik ini. Silakan Gus Iwan menyampaikan metadata tujuan pembangunan berkelanjutan dengan SDGs desa kali ini, apa yang bisa kemudian menjadi gizi yang menyehatkan yang cukup membuat teman-teman pendamping profesional bisa benar-benar profesional karena menguasai banyak hal. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco, juga kerabat desa sekalian. Jadi sebetulnya
prosesnya memang justru dimulai dari metadata. Baru kemudian yang sekarang dikenal oleh desa sebagai data hasil dari pemutakhiran data atau pendataan dengan kuesioner ya, SDGs desa yang dikembangkan dalam aplikasi, tapi kemudian atas kreativitas berbagai desa kemudian muncul kuesioner di desa-desa itu. Nah, kuesioner itu sebetulnya disusun dari isinya itu ada yang kita sebut definisi operasional, itu isinya adalah apa saja sih kata-kata atau pertanyaan penting yang kemudian menjadi tanda atau indikator tentang SDGs desa. Nah, tanda-tanda itu atau indikator itu disusun dari berbagai pernyataan, ya, berbagai sasaran. Kalau di dalam SDGs desa itu bentuknya sasaran di dalam mencapai SDGs 2030 gitu. Nah, kemudian dari sana barulah kemudian muncul konsepnya. Jadi tahun lalu itu di bulan Juli ya, sampai bulan Agustus itu Kementerian Desa mendiskusikan berkali-kali metadata ini. Jadi kita ini kenapa kembali lagi ke situ? Karena setelah ada data, kemudian data diolah, nah semuanya itu menggunakan metadata. Metadata itu sebetulnya metode menurunkan dari level abstrak sampai ke level konkret, yaitu pertanyaan itu. Jadi ketika sekarang kita sudah mulai masuk pada olahan data, sebentar lagi akan muncul nanti di dalam dashboard SDGs itu sebetulnya mulai naik lagi ke atas. Jadi di dalam pengumpulan data itu dari abstrak turun ke pengumpulan data, kemudian pengumpulan data diolah lagi menjadi abstrak lagi. Makanya kita perlu mulai melihat metadata kembali. Dan kemarin misalnya ada dari Dinas PMD menyampaikan bahwa sudah mempelajari mengenai SDGs dan sebagainya dan mulai mengarahkan tahun depan seluruh orientasi pembangunan desa di wilayahnya berbasis SDGs desa gitu. Dan itu sudah saatnya membutuhkan pengetahuan tentang metadata. Jadi Gus Halim sudah merumuskan secara umum caranya. Caranya adalah yang paling mudah tentu saja menggunakan metadata yang sudah disusun. Jadi seperti yang disampaikan Gus Koco, itu memang ada kesepakatan global juga mengenai SDGs yang di situ mencakup 196 indikator. Kemudian di Indonesia itu menyusunnya menjadi lebih detail lagi indikatornya dan disesuaikan dengan Indonesia. Nah, kita melihatnya dari sana. Jadi sudah bagus di tahun 2017 itu disebutkan misalnya di bagian keterangan ini indikator global atau bukan. Kalau bukan itu berarti sedang disusun atau sudah ada, seperti itu. Nah, tahun ini sebetulnya ada serangkaian koordinasi begitu untuk menyusun metadata baru yang sebetulnya intinya lebih banyak peningkatan ya, kelengkapan dari indikator atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Makanya kita perlu mengetahui supaya nanti ketika melihat hasil dari SDGs itu sudah bisa membayangkan sebetulnya maksudnya apa dan kemudian perbaikannya apalagi yang perlu dilakukan di desa. Jadi posisinya kenapa pagi ini kita jadi perlu membahas itu, karena memang ternyata dari kabupaten sampai desa pada minggu-minggu ini sebetulnya sejak bulan Agustus itu memang sudah membutuhkan itu, memang sudah membutuhkan tentang metadata ini. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut untuk sampai tadi pagi itu
yang sudah mengumpulkan data, sudah mengisi sebetulnya, karena di lapangan ternyata pengumpulan data secara manual dengan kuesioner berbasis hard copy itu lebih banyak daripada yang sudah di-upload. Jadi jumlah relawannya 1,58 juta, ya, 1,58 juta, dan desa sudah mengalokasikan 1,6 ya, 1,57 triliun dana desa untuk pemutakhiran data berbasis SDGs desa ini. Kemudian hasilnya sampai tadi pagi untuk kuesioner desa itu 44.836. Untuk kuesioner rukun tetangga 489.719 RT. Untuk keluarga ini sudah melebihi bayangan sebelumnya. Sebelumnya itu 31 juta. Sekarang 31.286.228. Kemudian untuk kuesioner rumah tangga 93.469.467 jiwa. Dan perlu ditegaskan kembali lagi bahwa data SDGs desa ini sesuai dengan Permen Desa 2021-2020 adalah milik desa. Dan itu basis dari semuanya. Sampai sekarang misalnya, meskipun ada surat resmi permintaan data, tapi Gus Halim sudah menyampaikan ke berbagai pihak di pusat dan di daerah bahwa datanya hanya ada di desa. Jadi kalau pihak lain maka konsolidasi data kepada desa. Jadi tetap dijaga soal kedaulatan data desa. Kemudian bagaimana kita melihatnya? Nah, salah satu cara bagi kerabat desa, bagi kepala desa, bagi ketua Pokja relawan pendataan desa, bagi warga desa sendiri, bagi dinas PMD, kemudian tenaga pendamping profesional, apalagi para pegiat SDGs desa yang memang sudah terbiasa, itu sebetulnya basis awal ketika menyusun metadata SDGs desa, itu waktu itu Gus Halim menyampaikan di Bappenas itu ada metadata untuk SDGs secara nasional. Dari situ kemudian disusunlah, dilihat apakah cocok untuk desa. Kemudian apakah perlu ada adaptasi untuk indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan khusus untuk desa. Jadi tujuannya apa? Memang tujuannya adalah supaya desa bisa melakukan komunikasi sampai ke level nasional dan global. Tentu tetap sambil mengingat seperti Gus Koco sering sampaikan bahwa ini bukan proyek global yang dilakukan di Indonesia, tapi ini adalah proyek kemanusiaan yang memang kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ada berbagai pasal yang di situ klop dengan SDGs desa. Jadi ada salah satu tulisan Gus Halim, kalau kita bandingkan itu mirip dengan pidato beliau untuk Pasaman ya, waktu itu datang ke Pasaman, itu tentang konstitusi dan SDGs desa. Di situ dikaitkan, ini karena Gus Koco sering menyampaikan jangan sampai lupa. Jadi memang benar bahwa basisnya tetap di kebutuhan desa, terutama kemudian muncul SDGs desa ke-18 itu mengenai kelembagaan dinamis dan budaya desa yang adaptif. Jadi untuk memudahkan kerabat desa, coba sambil dilihat juga, karena ini gampang di-download dari webnya Bappenas mengenai metadata SDGs yang kemudian nanti masuk ke dalam SDGs desa. Nah,
hal yang berbeda dari rancangan awal, karena rancangan awal tentang SDGs atau tujuan pembangunan nasional, SDGs di level nasional, itu adalah basis dari data-data terutama survei. Sementara SDGs desa itu mendasarkan keseluruhannya pada aspek-aspek partisipatoris, termasuk di dalam pendataan. Jadi kita memilih menggunakan metode partisipatoris untuk pendataan dengan beberapa konsekuensi. Jadi metode partisipatoris seperti biasa, konsekuensinya datanya itu memang tujuannya untuk bisa digunakan. Jadi memilih indikator, kemudian memilih pertanyaan di dalam kuesioner, itu cara memilihnya terutama adalah apakah nanti bisa ditindaklanjuti menjadi tindakan, bisa ditindaklanjuti menjadi aksi. Jadi pertama-tama memang cara kita memilihnya seperti itu. Kemudian sensus partisipatoris ini tentu saja punya asumsi. Asumsi yang dengan mungkin seperti itu, yang sifatnya seperti biasa kita lihat. Kalau partisipatoris ini punya asumsi kita percaya pada desa untuk melakukan pendataan sendiri, ya. Itu basis-basis partisipatoris, mempercayai masyarakat. Dan itu artinya adalah bahwa data bisa dikumpulkan oleh warga masyarakat sendiri. Yang di dalam SDGs desa itu disebut relawan desa yang kemudian berbasis terutama RT. Nah, keunggulannya sekali lagi adalah karena ini tetangganya sendiri, tentu sulit untuk ditipu gitu. Sulit untuk berpura-pura. Itu keunggulannya. Nah, itulah yang justru menjadi hal yang dipertanyakan. Kalau bagi yang sensus konvensional itu dipertanyakan, itu lebih valid. Yang dilihat adalah akan lebih benar datanya, gitu. Jadi seperti itu, dan kemudian sebagai bagian dari sensus partisipatoris, maka datanya pasti harus milik warganya itu sendiri. Dalam hal ini adalah milik desa, yang kemudian secara formal dituliskan sebagai salah satu pasal di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Jadi kita menggunakan basis partisipatoris, yang itu membedakan nanti jenis metodenya, meskipun indikatornya sama, tapi metode mengambilnya berbeda. Keunggulannya lagi apa? Tidak lagi berbasis survei, tapi berbasis pada sensus, sehingga bisa berguna langsung untuk menyusun program-program pembangunan desa atau desa membangun yang memang bermanfaat bagi warga. Dan datanya akan senantiasa tumbuh. Jadi ada yang sudah menyusun, ini ada pendamping di Klaten yang sudah menyusun sampai ke profil desa, profil RT dari tiap-tiap SDGs. Tadi pagi WA terakhirnya menyampaikan, oh ternyata kok tebal ya. Iya memang, karena memang datanya banyak. Itu pun belum masuk yang diolah. Jika ditambah yang diolah, pasti lebih tebal lagi. Lebih tebal itu sebaiknya ditandai sebagai thick description, yaitu deskripsi tebal yang artinya lebih bisa menggambarkan kondisi desa kita sendiri. Jadi ini sebagai bagian dari Clifford Geertz mengatakan thick description, supaya kita memang mengetahui wajah kita sendiri. Tanpa data nggak ada wajah desa. Kalau datanya lebih tebal, maka wajahnya lebih jelas. Nah, kemudian yang kita perlu lihat kenapa membicarakan metadata, karena memang sudah mulai ada proses komunikasi data antara data SDGs desa dengan data-data lain. Yang sejak awal Gus Halim sudah menyampaikan
proses itu kita sebut sebagai konsolidasi data. Jadi dalam beberapa pertemuan dengan pihak lain itu mengatakan apakah datanya sudah divalidasi, apakah bisa divalidasi antar pihak. Ya, itu yang disebut Gus Halim namanya validasi, karena khawatirnya itu memberikan kedal ini sebetulnya datanya perlu menghargai sebagai pemilik data, kata-kata yang saat ini dianggap sopan dan relatif setara, sehingga di situ lebih menunjukkan aspek partisipatoris, itu konsolidasi data. Jadi tidak memverifikasi data, tidak melakukan validasi data, tidak mencek data, tapi kita konsolidasi data. Nah, itu adalah proses komunikasi data SDGs desa dengan data-data lain. Sehingga tujuannya adalah supaya data-data itu bisa digunakan antar pihak. Jadi sudah mulai muncul kebutuhan itu, sudah mulai digunakan gitu, dan itu artinya kita desa itu harus mulai memahami keunggulan datanya untuk bisa interoperabilitas, bisa digunakan oleh pihak lain dengan data yang sama. Nah, cara supaya bisa digunakan oleh banyak pihak itu adalah kesamaan metadata. Jadi supaya data bisa digunakan oleh banyak pihak, maka yang perlu diketahui adalah metadata. Dengan metadata yang sama, maka data yang sama bisa digunakan oleh banyak pihak. Nah, kita lihat sekilas sebetulnya konsep metadata yang dikembangkan oleh Bappenas, dan ini bukan hanya Bappenas, tapi juga pegiat SDGs, baik itu lembaga swadaya masyarakat maupun Pemda. Jadi kalau kita lihat isinya itu seperti ini. Misalnya tujuan 1, targetnya apa? Itu adalah target nasional di masa lalu sesuai dengan RPJMN 2015-2020, sehingga beberapa target itu tidak sampai ke 0%, karena dianggap harus selesai di tahun 2020. Kemudian target berikutnya ini di 2021 sampai 2024. Jadi itu juga kemungkinan tidak akan selesai di 2030. Nah, itu pembeda berikutnya dengan SDGs desa. SDGs desa langsung mematok target 0% kalau ada masalah, dan target 100% kalau itu tujuan-tujuan yang sifatnya positif, sesuai dengan target dari SDGs di level global. Jadi di dalam metadata tujuan pembangunan berkelanjutan TPB nasional kita itu bentuknya seperti ini. Tentu saja kemudian nanti ada rumus-rumusnya, tapi di situ disebutkan dari target misalnya 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua, begitu. Waktu itu 1,25 ya, purchasing power parity untuk dolar Amerika di Indonesia sekarang 1,99 ya. Itu namanya indikator tingkat kemiskinan ekstrim. Kemudian ditulis bahwa itu indikator global yang akan dikembangkan ya. Jadi kalau desa bisa merumuskan kemiskinan ekstrimnya sendiri berbasis SDGs desa dengan pengukuran yang sama dengan pengukuran global, maka data SDGs desa sekaligus bisa digunakan untuk nasional dan untuk global. Jadi interoperabilitas itu seperti itu. Jadi kalau di sini ada indikator global dan itu bisa dipenuhi pada level desa, bahkan dipenuhi pada level RT, yang kan bahwa lilin-lilin kecil, istilah Bung Hatta itu
yang akan menerangi tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Jadi itu indikator dari desa yang bisa dikomunikasikan sampai level global. Kemudian berikutnya misalnya di 1.2.1 itu disebut indikator nasional yang sesuai dengan indikator global. Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global. Artinya apa? Artinya kalau ini bisa dipenuhi sendiri oleh data SDG desa, maka juga sekaligus akan menunjukkan peran desa di level nasional. Karena data itu data yang sama yang bisa dipakai di level nasional. Kembali lagi kami ingatkan bahwa pola yang disampaikan oleh SDG desa itu dengan nasional dan global, tetapi cara pengambilan datanya itu yang membedakan, yaitu cara pengambilan data yang sifatnya partisipatoris. Ya, seperti itu. Nah kemudian tadi Gus Koca sampaikan bahwa mungkin ini akan bersifat seperti kuliah gitu, hanya untuk menunjukkan ya kuliah nggak apa-apa juga, namanya juga akademi desa misalnya, tapi itu untuk menunjukkan bahwa atau kalau Gus Koca ada jenis institut namanya. Jadi untuk menunjukkan memang ini hal yang serius. Bagaimana tidak serius kalau itu data yang dikumpulkan secara sukarela oleh 1,5 juta relawan desa. Bagaimana tidak serius kalau bisa menggerakkan 1,5 juta warga desa menjadi relawan. Kemudian menggerakkan 93 juta warga desa yang bersedia untuk didata secara rinci. Saya kira kerabat desa sudah memahami begitu rincinya data SDG desa. Sampai-sampai ada yang menyampaikan pada awal tahun lalu, apa gunanya sih kita harus mendata serinci itu? Kenapa harus sampai rinci? Sebetulnya jawabannya sederhana. Yang pertama, sampai rinci karena dimensi pembangunan itu sangat banyak, sesuai dengan yang sudah direkap di dalam SDGs, Sustainable Development Goals. Dan apakah ada gunanya menyusun rincian itu? Ya, karena memang basisnya nanti kemudian ada rekomendasi rinci, bahkan sampai ke level warga. Jadi warga misalnya yang terkena kasus narkoba, maka wajib untuk direhabilitasi sejak dari desa, didukung sejak dari desa. Perempuan, anak yang kena KDRT sesuai dengan SDG desa nomor 16, maka di level desa pun sudah harus mulai dilindungi. Jadi memang data detail itu menjadi penting karena secara partisipatoris tujuan kita tetap bahwa tiap pertanyaan itu harus ada gunanya. Jadi ketika kita menyusun pertanyaan harus ada gunanya. Kemudian bagaimana tidak serius kalau sudah 1,5 triliun dana desa digunakan untuk pendataan. Ada yang dulu itu cara menghitung berapa biaya satu pertanyaan, itu menghitungnya adalah berapa jumlah pertanyaan, kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data. Jadi bisa dicek 1,5 triliun rupiah untuk menjawab berapa ratus pertanyaan, maka nilai dari satu pertanyaan itu terbaca sekian ratus juta atau sekian miliar. Jadi itulah pentingnya untuk menunjukkan secara kuantitatif bahwa ini memang penting, dan karena itu memang dibahas dengan serius. Dan oleh Gus Halim ini sudah didiskusikan waktu itu berkali-kali dengan eselon 1, eselon 2, dan tidak hanya itu, juga diundang pegawai-pegawai di Kementerian Desa yang punya passion ya terhadap pendataan terhadap desa lebih dalam, kemudian didiskusikan
dengan akademisi dan dengan LSM di awal-awalnya, sebelum kemudian muncul draft kuesioner dan kemudian diuji coba di lapangan di bulan November sampai Desember. Nah, kita coba lihat bagaimana metadata SDGs desa yang diturunkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan metadata dari nasional, itu desa hanya berperan sangat sedikit. Jadi desa itu hanya ada di metadata tujuan SDGs nomor 1 dan tujuan SDGs nomor 10. Jadi nomor 1 itu tentang kemiskinan, kemudian nomor 10 itu tentang bagaimana kesenjangan antar wilayah. Jadi kalau desa tidak merumuskan SDGs desa, maka peran desa yang tercatat untuk pembangunan nasional dan global itu hanya pada 2 tujuan SDGs, 2 sasaran SDGs, yaitu nomor 1 tentang pengurangan kemiskinan dan nomor 10 tentang pengurangan kesenjangan. Coba kita lihat yang bagian kolom 1, 2, 3, kolom 3 dari kiri, ya. Kolom 3 dari kiri, dan kemudian di dalam metadata nasional itu ada di kolom 4. Nah, di kolom 4 itulah terbaca bahwa peran desa itu terutama mengurangi desa tertinggal, dan menurunkan penduduk miskin di daerah tertinggal, ya. Menurunkan penduduk miskin di daerah tertinggal. Jadi sangat sedikit peran desa yang akan tercatat. Sementara begitu kita menjadi SDGs desa, maka peran desa yang tercatat menjadi paling tidak 222 peran desa di level nasional dan kemudian level global. Dan kemudian ada metadata yang hanya ada pada SDGs desa, yaitu metadata tentu saja metadata SDGs nomor 18. Jelas di sini tidak ada metadata global, tidak ada metadata nasional, tapi langsung metadata desa. Jadi posisi metadata SDGs desa seperti itu. Makanya penting untuk memahami metadata SDGs desa dan kaitannya dengan metadata nasional. Kita akan menggunakan sisa waktu untuk melihat satu persatu dulu, supaya muncul yang namanya keterampilan itu harus selalu dilatih gitu, selalu digunakan berkali-kali. Nah, kita akan menggunakan itu beberapa kali, meskipun mungkin tentu saja tidak akan selesai di 1 jam seperti ini, tapi paling tidak sudah bisa merasakan bagaimana peran desa yang akan mulai tercatat. Jadi mulai tercatat peran nasional dan kemudian peran desa-desa Indonesia dalam ranah pembangunan global. Ini bagian dari kalau di masa lalu disebut internasionalisme. Kemudian kalau di masa sekarang kita sebut sebagai hubungan antar bangsa. Dan itu bisa dimulai juga dari desa. Ini contohnya nomor 1. Tujuan global adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Kemudian sasaran globalnya mengurangi setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. Itu sasaran globalnya, mengurangi hampir separuh,
Meskipun nama dari sasaran dari tujuan global 1 itu no poverty. No poverty misalnya mestinya adalah 0% kemiskinan. Tapi di sasarannya itu dibuat realistis, separuh akan berkurang lagi di tahun 2030 dari angka 2015. Di tujuan nasional itu disebut sasarannya adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Dan itu kemudian di desa, di SDGs desa, itu adalah tingkat kemiskinan di desa itu 0%. Jadi SDGs desa menegaskan lagi bahwa tingkat kemiskinan 0%. Ada diskusi menarik Gus Halim dengan para eselon 1 dan 2 tahun lalu ketika mendiskusikan draft ini. Kenapa kita harus 0%? Padahal nasional dan dunia tidak. Gus Halim menyampaikan, ya di level nasional bisa sulit. Tapi di level desa, kemungkinan berhasilnya tinggi. Katakan kalau sekarang itu kemiskinan di desa 13%, berarti ada 97% kemungkinan peluang desa-desa itu bisa tidak ada lagi warga miskin. Dan kemudian ketika tahun lalu dicocokkan dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial 2020, di Januari 2020, itu ada 1.000 lebih desa yang catatan di sana itu disebut tidak ada satupun DTKS, tidak ada satupun warga miskin. Jadi di level desa itu bisa saja muncul 0% kemiskinan. Meskipun di level nasional, karena menghitungnya itu tidak berbasis desa, maka seakan-akan itu tidak bisa muncul. Tapi untuk masing-masing desa, ketika kita mendekati pembangunan pada level mikro, maka itu bisa muncul. Maka sejak itulah kemudian SDGs desa itu targetnya yang bagus 100%, target menghilangkan masalah itu 0%. Nah, yang berikutnya di sasaran global, menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua warga, termasuk kelompok paling miskin. Artinya karena ini berkaitan dengan tujuan no poverty, maka memastikan seluruh warga miskin itu mendapatkan sistem jaminan perlindungan sosial. Ya, seperti itu. Kemudian di sasaran nasionalnya adalah meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. Kemudian metadata di SDGs desa adalah persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan sosial kesehatan, yaitu kemudian adalah SJSN di desa. Itulah sebabnya kerabat desa mengetahui bahwa di dalam pertanyaan untuk masing-masing warga desa itu ada pertanyaan apakah ikut serta dalam BPJS atau dalam asuransi kesehatan, baik oleh swasta maupun oleh pemerintah. Itu munculnya pertanyaan itu adalah dari pengukuran persentase SJSN, sistem jaminan sosial nasional di desa. Dan itu muncul sama dengan sasaran nasional. Artinya jawaban atau data mengenai warga miskin di desa yang mendapatkan BPJS kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat itu bisa menunjukkan berapa persentase warga miskin nasional yang mendapatkan SJSN kesehatan. Dan kemudian itu bisa digunakan tentu saja oleh pemerintah, dikirimkan ke UNDP, ke PBB, mengenai berapa warga miskin di dunia yang memperoleh
asuransi kesehatan. Dan ini sasaran global itu di level nasional diturunkan kadang-kadang menjadi lebih dari satu sasaran. Misalnya di sini disebut meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin yang menerima bantuan. Jadi artinya warga sudah miskin kemudian difabel. Kalau kita ingat Gus Halim menyampaikan kemiskinan ekstrim itu ada jenis kategori 1 dan ada kategori 2. Dan di kategori 1 itu antara lain disebut sudah miskin sendiri, bisa jadi juga lansia, bisa jadi juga sekaligus difabel, kemudian rumahnya tidak layak huni, seperti itu. Nah, makanya di dalam pertanyaan SDGs desa itu juga ada pertanyaan apakah menyandang disabilitas, baik itu buta baik itu tuna bicara, kemudian tunarungu, seperti itu. Nah, itu digunakan untuk menjawab metadata ini. Nah, itu juga menunjukkan bahwa data-data dari desa itu akan menunjukkan peran desa di dalam SJSN kesehatan nasional. Dan kemudian peran desa-desa di Indonesia, satu persatu desa di Indonesia, satu persatu warga desa di Indonesia, perannya di dalam pembangunan manusia di level global. Dan demikian seterusnya. Ada hal yang kita perlu lihat bagaimana metadata di level nasional kadang memang tidak mungkin ada di level desa. Misalnya pada terutama infrastruktur. Sehingga kemudian itu menjadi adaptasi bagaimana indikator di level desa. Contohnya tujuan global nomor 9 adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif, dan kemudian mendorong inovasi. Itu adalah metadata dari level global, sasaran dari level global. Kemudian di dalamnya ditunjukkan infrastruktur berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dan berfokus pada akses yang terjangkau dan merata. Di Indonesia itu diterjemahkan menjadi terbangunnya jalan tol. Tentu saja jalan tol ini tidak masuk, tidak cocok untuk diterapkan di desa. Bahkan pada kasus 2019 itu ada puluhan desa yang PADES-nya tiba-tiba di atas 1 miliar. Ternyata karena ada lahan desa yang dipakai untuk jalan tol. Jadi artinya begitu menjadi jalan tol itu sudah bukan lagi menjadi milik atau aset desa sehingga tidak bisa digunakan. Tapi jelas jalan itu adalah bagian yang penting bagi desa. Kemarin Gus Koco menyampaikan bahwa jangan cuma dilihat jalan tapi juga telematika. Ya benar. Jadi telematika juga ada di SDG Desa nomor 17. Tapi di sini sesuai dengan metadata nasional, maka jalan menjadi penting. Dan itulah sebabnya ketika jalan menjadi penting, sementara tidak mungkin jalan tol, maka kemudian metadata di desa menjadi, adaptasinya menjadi kondisi jalan yang baik menjadi 100%. Nah, ini adalah yang disampaikan Gus Halim bahwa kalau gitu kita ganti, jalan tetap harus ada. Apalagi jalan antar desa. Sesuai dengan kalau istilah globalnya adalah jalan lintas batas dan infrastruktur regional. Jadi di level global kata kuncinya seperti itu. Kalau di level desa itu menjadi jalan antar desa. Atau kalau dalam satu kawasan pedesaan berarti jalan kawasan.
Kemudian 1.2 meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan. Itulah sasaran nasional. Sehingga yang tercatat di dalam nasional itu adalah dermaga-dermaga penyeberangan terutama antar pulau. Di desa sebetulnya komponen dermaga yang kadang-kadang disebut tambatan perahu itu komponen yang penting juga. Makanya kemudian menjadi seperti itu. Kemudian jalur kereta api. Nah ini dicari-cari ya tidak cocok di desa. Makanya kemudian itu tidak ada di dalam metadata desa. Kemudian jumlah bandara tidak ada di desa. Sebagai perbandingan, pernah kita sampaikan dalam sarapan SDG desa, kalau kerabat desa melihat peraturan Menteri Dalam Negeri tentang profil desa dan kelurahan, ya Pak, namanya kategori desa, Permendagri nomor berapa itu ya, 12 2013 ya, 2007 nomor 2007. Nah di situ ada komponen apakah ada bandara di desa, sesuatu yang sejak tahun 2008 ketika dipraktekkan ke desa itu menjadi ada bias di dalam pertanyaan prodeskal profil desa dan kelurahan. Itu juga ada tentang stasiun dan kereta api yang ada di desa. Itu juga menjadi bias. Jadi pada saat itu sudah mulai ada pemikiran bahwa hal-hal seperti ini perlu diadaptasi untuk level desa. Tapi sempat ada perubahan sampai tahun 2010 sampai di 2013, rancangan perubahan terhadap kuesioner itu, tapi waktu itu belum sampai selesai. Nah, SDG desa itu sudah mulai memasukkan berbagai perbaikan-perbaikan yang sebetulnya itu adalah kumulasi pengetahuan desa ketika mengisi berbagai kuesioner yang masuk desa. Kemudian terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut. Nah, ini juga tidak masuk ke level desa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dari ide Gus Halim yang kemudian disampaikan ke forum eselon 1, eselon 2, kemudian akademisi, lalu LSM, dan yang menarik ya, yang kami catat tahun lalu itu bahwa Gus Halim yang menyampaikan, yang mempresentasikan idenya, termasuk mempresentasikan metodenya, dan mengikuti acara itu sampai selesai, termasuk mengusulkan perbaikan-perbaikan ketika muncul resume dari hasil kegiatan. Jadi memang praktis beliau ikut melihat, mendiktekan kalimat-kalimatnya seperti itu, sehingga kemudian muncul berbagai metadata SDGs desa. Jadi ini adalah bentuk metadata yang memang dioperasionalkan menjadi desa. Kemudian tadi yang dulu itu metadata untuk desa itu di SDGs nomor 10. Nah, ini juga dilihat di level desa. Nah, koefisien Gini menurun. Ini adalah metadata nasional. Dengan tujuan sasaran globalnya adalah di tahun 2030 secara progresif mencapai atau mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang di bawah 40%. Angka 40% penduduk terbawah ini adalah angka-angka global, terutama yang digunakan Bank Dunia untuk melihat ketimpangan antar penduduk. Di Indonesia kita terputus koneksi dengan Gus Ivan, sepertinya di perjalanan. Ya, silakan. Ya, sorry. Apa namanya? Tiba-tiba jadi 2G tadi. Tadinya 4. Ya, jadi di SDGs nomor 10 yang dulu hanya itu posisi desa ya. Di situ
sebetulnya globalnya adalah 40% terbawah. Nah, SDG Desa mengambil sikap bahwa kita tidak hanya mengumpulkan data 40% terbawah, tapi seluruh warga desa. Tidak hanya 40% terbawah keluarga atau rumah tangga, tapi seluruh keluarga desa. Sehingga bisa menentukan, dan ini sudah teruji, bisa menentukan apapun kebutuhan dari metadata. Misalnya contohnya, 40% terbawah itu bisa dihitung oleh desa sendiri dengan menggunakan basis penghasilan yang lebih tepat secara konseptual atau basis pengeluaran. Ternyata itu merumuskannya tidak 40-40-20, tidak hanya itu. Tapi juga koefisiennya di desa itu juga bisa tersusun koefisien gini di desa. Nah, kenapa di bawah 0,2? Kenapa tidak 0? Ya, karena yang 0 itu sifatnya adalah ideal, ya, tipe ideal yang tidak mungkin tercapai. Nah, ketika disebut merata itu adalah ada banyak pihak, ada banyak buku dan sebagainya, referensi, tapi yang paling tidak pasti disepakati adalah ketika indeks Gini itu di bawah 0,2. Apakah ini pernah terjadi? Ya. Di Indonesia secara nasional, indeks Gini pedesaan di tahun 70-an awal itu sekitar 0,12. Sekarang 0,32. Jadi memang sekarang lebih meningkat begitu indeks Gini ya. Jadi sekarang indeks Gini bisa dihitung sampai level desa. Tingkat kemiskinan bisa dihitung sampai level desa. Artinya metadata desa tentang kemiskinan ini akan langsung tergabung dengan level nasional. Kemudian jumlah daerah tertinggal yang terentaskan, nah ini karena sifatnya daerah, maka dia tidak di level SDG desa, tapi di level kabupaten. Makanya tidak ada metadata di SDG desa. Juga desa tertinggal, ini adalah sebetulnya kumulasi dari berbagai aspek di desa. Dan itu levelnya desa. Kita mengetahui bahwa salah satu pelajaran penting sejak adanya profil desa dan kelurahan itu adalah perlu data pada level di bawah desa. Supaya pemerintah desa dan warga desa ketika musyawarah desa bisa saling adu argumen terhadap lokasi itu. Tapi kalau sudah lokasinya desa, itu menjadi lokasi yang relatif abstrak, diserahkan kepada siapa, seperti itu. Makanya kemudian untuk yang level desa itu tidak muncul di dalam metadata SDGs desa. Kemudian yang terakhir tentu saja berkaitan dengan metadata untuk SDG desa ke-18. Di situ ada istilahnya kesalahan sosial. Ini tolong menolong berbasis agama dan adat. Kemudian peran tokoh agama. Agama ini selalu bersama-sama dengan garis miring adat di dalam musdes dan implementasi. Jadi itu makanya di dalamnya itu ada kehadiran tokoh agama dalam musdes dan sebagainya. Makanya di dalam DRP, Daily Report Pendamping Desa, itu setiap kali ada kegiatan, juga ada soal tokoh. Apakah tokohnya datang dan ikut serta. Dan sekarang desa sudah mengetahui siapa tokohnya, bisa memberitahukan kepada pihak lain. Kalau ingin menghubungi tokoh, silakan menghubungi di nomor HP sekian, atau dia ada di RT RW sekian, seperti itu. Kemudian kepedulian warga desa dalam pemeliharaan fakir miskin, ya. Pemeliharaan yatim, kemudian orang-orang miskin. Jadi itu untuk aspek budaya, ya. Itu budaya yang dilestarikan 3.1, ya. Itu mencapai 100%. BUMDes yang memang khas desa, maka kemudian sepertinya kita lost contact
dan sudah di penghujung acara. Ini menarik penjelasan-penjelasan tentang bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian terjemahan. Halo Gus. Ya, ini salah satu HP harus ditaruh dekat jendela ternyata supaya ya itu Gus ya, Gus Kocak lebih apa namanya, tentu saja tidak bisa selengkapnya, tapi itulah yang sudah dirumuskan Menteri Desa bersama para perangkat menteri dan akademisi dan LSM waktu itu ya, meminta berbagai masukan. Dan kemudian sudah di lapangan tentu saja relawan pendataan sudah merasakan bagaimana metadata itu turun sampai ke level pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional dari Dinas PMD, dari pegiat LSM SDGs, kemudian juga dari perangkat desa dan warga desa. Terima kasih Gus Koco. Oke, luar biasa. Ini kalau dari apa yang dijelaskan tadi, yang menarik adalah bagaimana indikator di tujuan pembangunan berkelanjutan global turun menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, dan kemudian Gus Menteri menurunkan lagi menjadi SDGs desa. Ini menurut saya sesuatu yang menarik, dan tantangan terbesarnya adalah pemahaman tentang bagaimana membaca data, bagaimana mengolah data, bagaimana mengkoneksikan data atau istilahnya Gus Menteri itu bagaimana mengkolaborasikan apa-apa. Nah, saya jadi kepikiran, kalau perlu percepatan, kalau memang dibutuhkan percepatan tentang bagaimana data-data SDGs desa ini kemudian benar-benar memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada banyak pihak. Artinya yang utama mungkin beberapa kementerian yang lain lah ya. Kalau Kementerian Desa pasti, karena ini gagasannya Kementerian Desa, pasti sangat konsen. Tapi bagaimana teman-teman kementerian yang lain juga mulai memahami dan kemudian memanfaatkan, karena seperti yang pernah saya sampaikan, revolusi di desa ini adalah dengan SDGs desa dan Badan Usaha Milik Desa. Dan ternyata memang banyak pihak yang belum memahami itu. Bahkan beberapa kemarin sempat saya berbincang dengan salah satu yang ada di Badan Usaha Milik Negara yang membawa nama BUMDes. Itu ternyata juga masih belum terlalu ngeh dengan perubahan drastis tentang badan hukum Badan Usaha Milik Desa. Nah, SDGs desa dengan kekuatan datanya yang luar biasa, menurut saya ini tantangan terbesarnya ini adalah di Pusdatin dan juga mungkin di Kehumasan atau di Satker atau Satgas yang dulu pernah ada tentang SDGs desa, adalah membuat forum silaturahmi atau forum koordinasi antara Kementerian Desa, pengelola atau penanggung jawab data SDGs desa dengan teman-teman Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten, karena setidaknya mereka yang paling dekat, paling bersentuhan, sehingga ketika mereka mengembangkan sistem aplikasi atau mengembangkan sistem pengolahan data, karena di kabupaten seluruh Indonesia sepertinya juga ada Dinas Kominfo, ada juga badan pusat data elektronik dan seterusnya. Nah, ini sepertinya yang perlu
perlu dibangun satu komunitas, ada satu ekosistem penyadaran tentang SDGs desa, ayo dikuatkan bersama-sama. Ini yang mungkin menjadi tantangan menarik. Apakah kemudian ini hanya akan dikerjakan oleh tokoh revolusi desa Gus Menteri sendirian dan teman-teman kemudian hanya melihat dari jauh kalau belum ada manfaat, belum mendekat, atau ini juga bisa menjadi bagian bahwa teman-teman supradesa menjadi merasa perlu untuk memahami, mengerti tentang data-data SDGs desa dan dikorelasikan dengan kebutuhan-kebutuhan data dari pembangunan di kabupaten. Saya pikir ini catatan yang saya bisa berikan, dan semoga apa-apa yang sudah dikerjakan ini tidak menjadi kumpulan cerita sejarah, tetapi memang satu proses yang terus selalu ada perbaikan, terus selalu ada pemanfaatan dan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini kita akan bertemu, ini nggak terasa sudah hari Kamis, jadi besok sudah Jumat, saatnya bertanya ke Kapus Datin. Jadi topik untuk besok sudah ketahuan, tanya ke Kapus Datin. Kita sarapan SDGs hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi dengan ID room Zoom yang sama, dengan password atau passcode yang selalu sama, tidak berubah. Jadi teman-teman bisa menyimpan datanya untuk kemudian tidak perlu khawatir bahwa ketika terlupakan mendapatkan kabar, sudah tahu bahwa untuk masuk ke ruangan Zoom itu passwordnya apa. Sampai di sini kerabat desa semua, terima kasih Gus Ivan sudah memberikan pencerahannya, cukup berat untuk saya yang sudah lama tidak ikut perkuliahan, jadi bicara-bicara data dan seterusnya. Tapi saya yakin pendamping profesional cukup bisa memahami, dan mari kita selalu berpikir positif, tidak kemudian berpikir bahwa ngapain jauh-jauh, orang yang ini aja belum selesai, RDP aja tidak lancar, sering nggak bisa masuk dan seterusnya, dashboardnya dan seterusnya. Jadi janganlah melihat hal-hal yang kurang, tetapi lihatlah hal-hal yang positif yang sedang dibangun, dan karena semangat-semangat positif itu, maka kita akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kentul baris, salam SDGs desa, salam Desa Isma. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.
Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.